Mbak Nia, Mbak Yuli, Imam, Fakih, sama Mas Islami. Aku tak kepingin terus ya. Sampean gak apa-apa ngacung didik ya. Berkorban cek anget. Pokoknya sampean belum ngacung pisan langsung awake panas. Tahu betul, tahu. Sing umurnya di atas 50. Aku ngacungku diukur soalnya aku sampai 70 ya. Pinten Bu? Dimana tidak kondusif di bawah dan seterusnya. Juga mudah seperti yang 80 mahasiswa tadi kan justru Indonesia disentuh oleh Pak Lurah agar supaya bermanfaat untuk Bulukerto dengan membiayai sebuah kementerian membiayai 80 mahasiswa-mahasiswi tadi itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Muga-muga atas bawah damai. Bulukerto, Bumiaji, Malang sampai ke Jakarta damai terus, artinya ada kesesuaian terus ya. Mosok nisor dukur gak damai lah, gak dadi anak lah gak damai ya. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita bareng-bareng Pak. Pokoknya intinya kan kita sekarang ini kan program sudah sampean sudah punya inisiatif luar biasa, ikhtiarnya sudah luar biasa meskipun baru 8 bulan ya. 3,5 bulan harus kayak gini bisnis game aja mergomaknya saya gak apa-apa wes alhamdulillah gitu ya. Pokoknya aku kupluk maya siji digawe Pak Lurah rek. Ono arek nganggo kupluk ngene iki berarti atine damai. Berarti rukun karo sapa wae, berarti bijaksana sikap sosialnya ngono ya. Dan selalu siap bersedekah satu sama lain. Sedang diambilkan Pak Lurah. Nanti apa? Goyang aneh sing digoyang mek kita gak masalah. Aku sing digoyang iki sing bagian anu ya, bagian lato-lato karo ya. Jadi koplo itu juga satu jenis, satu semacam genre dalam musik. Meskipun koplo saya kira wong wiritan sing koplo ya ono ya lah ono ya. Ada tak jadi ada wiritan koplo ya ono. Jadi masalahnya bukan pada koplo apa tidak, bukan masalahnya lambat apa tidak, masalahnya bukan jenis musik apa, masalahnya adalah niatmu apa, efektifnya apa lah, ngono ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah asal kita bisa mengendalikan diri ya, ya. Masih dangdut, masih rock, bapak-bapak, asal itu kamu pakai untuk mengendalikan dirimu, untuk memperbaiki dirimu, bahkan memperindah hidupmu ya. Aja sampai kamu memperindah ya. Ono bener, ono api, ono ya bener juga ya. Bener, iso Islam iku bener sih, benernya kudu digoleki apa carane ben tetep api ditingkatno dadi indah. Aku takon rapi iku bener tapi tak indah. Apaan sing indah? Saudara ya, rapi nikah lagi perempuan suami istri itu bener apa baik? Itu bener baik juga. Tapi masuk main kudo. Ono sing luwih dhuwur jenenge itu indah to Mas ya. Apa? Ngono ya indah. Ngono ya indah kon sampai pecah ndasmu. Iki gurung iso tuku susu ke anak kuwi kira apa itu keindahan. Jadi semua yang Anda pikir itu penderitaan, kesulitan itu asal awakmu nganggo Islam sing bener ning jero atimu karo pikiranmu menjadi keindahan, menjadi kebahagiaan. Bener ya? Cok kuatir. Aku saiki kon duwe problem gede. Ngelu ndasmu ya. Goleki solusine gak iso-iso. Aku takon, iku nggarana kamu adoh tuwa Gusti Allah tak ngidek nang Gusti Allah. Jadi kesulitan hidup itu membuatmu dekat kepada betul, jadi api tak gak kesulitan itu. Ayo, Mas yo ojo terus golek-golek kesulitan. Bojo wis enak-enak kok kaplok. Ojo ngono ya. Jadi apapun yang Anda alami, Anda harus bisa memanage secara Islam bahwa itu akan mendekatkanmu pada Allah, akan dadekno lebih pinter tak gak. Nek duwe masalah awakmu dadi luwih pinter tak gak. Dadi luwih pinter
Tadi lebih hati-hati, tadi lebih waspada ya tegak, dan lebih dekat hatinya ibadahnya kepada Allah. Tak enak sih rek. Jadi kesulitan kita bersyukur ada kesulitan. Bayangno nek ada kesulitan. Bayangno kon arek wedok kok pandeng terus meteng ya apa, Pak? Ya apa, Pak? Nek saiki lak kudu diapakno sik ket meteng. Gak ket kok WA ngene meteng. Modar kan. Ya tegak. Jadi kesulitan kemudahan itu tidak tergantung pada persoalannya, tapi tergantung pada caramu menanganinya. Yang saya dipakai kacang. Masih sampean wis gawe biasa, tapi gak bisa di kayak upacara di foto rek. Tahu pasti tahu. Tangan Pak Lurah. Alhamdulillah. Oke, menurut ya. Aku takut iki Wak Lurah aku takon iki Wak Lurah dadi gandeng mergo kuplukan Maia, tak kupluk Maia iku dadi gagah mergo digawe Pak Lurah. Sing ndi? Sing ndi rek? Nek ya meneh-meneh nek kon dadi wong apik temen berarti saiki nek peci iki digawe karo copet ngono kan. Mudhun derajate ya tiga. Nang dadi menungso sing nek kon gawe kupluke dadi indah. Mergo awakmu manusia yang baik, yang santun, yang indah ngono ya. Bener ya. Kaya selawat itu indah karena menyebut Kanjeng Nabi ataukah selawat itu untuk memperindah cinta kita kepada Rasulullah, ataukah karena kita mencintai Rasulullah maka selawatnya indah? Bisa beda no ya. Karena yang kita cinta itu Rasulullah, mulanya terus selawatnya tadi indah. Benar ya? Ngerti ya? Tadi itu menu-menu kudu kok gerai rek. Nek iya kudu ngerti menu-menu iku rek ya. Katoke gampang tapi angel. Benar ya? Oke, saiki Pak Lurah sebelum kita seneng-seneng, sebelum kita khusyuk segala macam, tak jaluk selawatan sih ya. Mas Islami, Mbak Nia, Mbak Yuli, saya mohon maju ke depan. Ini sisa kabeh, tapi ayo dieling-eling sih urut-urutannya ngono ya. Muhammad itu nabi ni wong Islam, kan nabi ni kabeh wong. Saya bahkan menyebut nabinya semua makhluk Allah. Nek kon takon nang pit-pitan, takon nang pari, jagung, godhong, takon nabimu sapa, Gong? Muhammad. Jibril takonono. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti nabine adalah Muhammad. Takono jin kon, sing iso sering kepethuk jin sapa rek? Sapa? Kon kepengin ro jin. Kun tak duduhi cara yang gampang. Tutuk omah, ya. Ngadepo kaca, terus copoten muda ya iku jin dik kaca itu. Ya, muda berjet ya iku jin. Kepengin tuyul kok otok-otok wis ono gedene. Guyon gak apa-apa rek ya. Cek mulai anget awakmu ngono ya. Kon sejuk aku kaduken ta. Yang ketiga Pak Islami. Yang ketiga li husnul marab. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa asib bihi Allahumma sholli wa sallim ala Asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim
sahabat ya. Iki selawat ini cocok ya gawakmu ya. Cocok ya sampean. Ini cocok diucapkan oleh orang yang tidak zalim. Orang yang ingin bersikap Islam satu sama lain, bersikap Muhammad satu sama lain ini ya. Jadi ini satu doa melalui sholawat kita mohon kepada Allah, ya Allah sibukkan yang dolim-dolim dengan yang dolim-dolim, Kalisari karo Kalisari, Doli karo Doli, ya toh. Oh karo arah-arah ini, karo ya. Karo arah-arah ya. Sampean cek dulu sampean. Sering lewat kono sampean. Cok kuatir aku ya lewat kono piye. Aku ya lewat kono. Loh aku jajah desa Milangkori sampai Kalisari bareng. Cuman gak lapor-lapor ya. Gak lapor-lapor ya. Nunut nguyuh karo ngombe. Ya, temenan deh ya. Jadi pokoknya ya Allah sibukkan orang-orang dolim di segala bidang ya. Itu soal maksiat, soal korupsi, soal menista orang, menghina orang, biarkan mereka sibuk dan keluarkanlah kami semua ya Allah dari lingkungan mereka supaya kami rukun satu sama lain dengan selamat. Ngono ya ya. Ngono ya. Dadi nek ana tanggamu macam-macam kon cepet selawatan iki ya. Kon dirasani sak dituruti. Awakmu krungu lah kan dirasani tangga. Kak krungu. Apa sebab itu? Tapi tawasin aku isone ngrungokno hanya beberapa meter. Jadi kupingmu terbatas loh. Kalau kamu paling piro Pak? 50 meter gak bisa krungu Pak. Misalnya sebelah kono terus gak krungu ya ngomong apa ya. Jadi kuping itu terbatas, mata terbatas, semua kita itu terbatas. Hanya Allah yang tidak jadi ngelakoni apa-apa melakoni apa-apa harus sadar bahwa manusia itu terbatas. Jadi ojo nuntut sing gak terbatas. Bayangno nek kon saiki kupingmu karo Gusti Allah digawakno anune. Pendengarane 200 meter kon krungu. Pak Lurah iki sak Bulu Kerto ngrasani ndek omahe dhewe iki krungu. Kira-kira bunuh diri sesuai ya. Utawa rono ini mateni wong kira-kira dirasani ya gitu kan. Jadi alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kita terbatas ya Mas Mbak ya. Jadi nek ono apa-apa aja gelut. Loh kita sama-sama terbatas, pastilah ada hal-hal yang tidak mampu kita atasi gitu kan. Makanya kita butuh tawakal. Tawakal itu artinya yang kita tidak bisa kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Ngono ya. Oke, bismillah yuk saya bareng-bareng sing buanter nggih. Sing banter ayo. Yuk, silakan nggih Kanjeng. Allahumma sholli ala
Nuwun Mbak Nia, Mbak Yuli, Imam Fakih sama Majelis Islami. Aku tak kepingin terus ya. Sampean gak apa-apa ngacung didik ya. Berkorban cek anget. Pokoknya sampean gelem ngacung pisan langsung awake panas. Tahu betul, tahu. Sing umure di atas 50. Aku ngacungku diukur soalnya aku wis 70 ya. Pinten Bu? Gimana? Karena anak 20 tahun ke atas ini yang akan segera memimpin 10-20 tahun lagi. Menurut ya. Amin ya Rabbal. Aku gak didik awakmu dadi politis, tapi dadi menungso saapi-apike ngono ya. Dadi nek awakmu dadi apa? Dadi pengusaha sing pemurah, sing cerdas tapi pemurah, dadi pejabat sing amanah ngono ya. Dadi apa ae insyaallah luwih apik muga-muga ya ngono ya. Gak perlu berontak, gak perlu demo, gak perlu gelut karo sapa-sapa, pokoknya dadi arek sing menjadi wal tandur nafsu makodamat likot. Engko kon akan mengalami masa depan dan kamu sudah siap sejak sekarang ngono ya. Saiki sensor di bidang lain yang dari Malang Raya tapi bukan Batu, lumayan ya. Malang Raya ya. Endi rek? Lawang, Kepanjen. Mendet itu ndir. Oh, Pakis Haji. Oh. Pakis Haji kono. Pakis ya kau. Sing bandarane Abdurrahman Wahid iku. Loh, jare sapa? Aku biyen tahu. Aku melok nyusul Gus Dur di bandara. Terus bansere karo Ansor iku kontak-kontakan nganggo apa iku jare ate. Teman-teman sekalian, Presiden Abdurrahman Saleh segera mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid ngono. Aku biyen iku tak tahun 2003 kamu gurung lahir kan ya.
2003 dan seterusnya dulu. Temenan iku rek. Aku biyen sering di bandara kono ngono ya. Sing dari luar Malang. Trawulan. Jombang. Bojonegoro barang. Sidoarjo. Prigen. Lah pokoknya belakeran tutuk kene. Enak-enak di omah kok belakeran tutuk kene kayak Nabi Musa belakeran tutuk Gunung Tursina. Tak parani rono biyen rek. Aku lungguh nggone Nabi Musa nyangan karo Gusti Allah. Aku lungguh di gunung. Tapi hati aku sampean iku lan opo Nabi ya ngono. Belakeran tutuk kene niki. Aku wangi 6 jam setengah aku kayak tutuk puncak karo Kiai Kanjeng. Kan Nabi Musa itu munggah runu gurung ana dalan waktu aku wis ana dalan wis ana warung barang. Wis ana kopi barang. Saiki wis jaman iku lak gurung ana wong dodol kopi ya. Nabi Musa masuk tau ngombe kopi sih. Apa meneh sekoteng, apa meneh bakwan Malang, gurung gak kira Nabi ana nabi kok mangan bakwan Malang ana. Gak ono. Tadi meneh swarga kepethuk nabi-nabi takono iku ya. Nabi sak nabi-nabi sampean durung tau mangan bakwan Malang to. Nek aku nabi ini aku langsung tak jawab iya cuk. Untung nabi ini duduk aku ngono ya. Oke. Yang lebih jauh lagi ada enggak? Ponorogo. Ya Allah. Liwat ndi Ponorogo rene iku? Kacang godhog, kacang. Wonogiri, Tulungagung ngono. Masya Allah. Sing teko planet lain dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi Pak Lurah kan mengatakan bahwa kemarin di Kediri itu juga judulnya takdib Ma'iyah. Takdib itu satu kata yang berasal dari kata adaba yu'adibu takdiban. Adaba itu sesuatu yang sudah dipakai oleh masyarakat, dibiasakan sampai jangka waktu yang lama. Misalnya mangan nganggo piring itu sudah peradaban, sini peradaban. Misalnya pemenekon sarungan itu peradaban. Pemenere contohnya ya jilbab itu peradaban saya. Kon menek lopo kadang-kadang kopi susu, kopi jahe, kopi watang, kadang-kadang ondo, kadang-kadang mencolot, kecuali sing kon liwat pinggir dalan apa mentium menika kok colok menika. Jadi adab itu ada takdib itu artinya adalah bagaimana Ma'iyah itu dibangun untuk menjadi peradaban hidup Anda. Cek awet, cek mendasar. Nek Allah mengatakan wa matalu kalimatin thayyibatin kasaratin thayyibatin abdullah itu farqi sama. Jadi nek kon melakoni apa-apa iku nek iso kaya uwit sing oyote apa rek? Mancep terus godhongi merambah langit. Dadi godhongi ngayomi wong akeh. Ngono ya. Jadi arek Ma'iyah kudu ngayomi wong akeh. Tadi saya sudah kata-kata bahwa nek anu arek koprukan putih abang itu berarti areke pengayom. Mesti apik karo wong liya, rukun karo wong liya. Wali kota. Oke. Monggo, Pak. Nah, saiki aku njaluk 10 menit sampai seperempat jam rek. Cek Mas Helmi dari Progres Jogja. Tahu. Menguraikan sedikit mengenai takdib ya. Jadi untuk kau tengah ibumu terus nyusu. Sing muruki sapa? Bapake. Tahu. Ulangan. Tahu. Paris. Sitakono karo arek. Sapa sing muruki awakmu? Nyusu ibumu iku. Oh, ngawur arek. Lah apa wali kota tutuk pawonmu iku apa ya?
Ngandel kok ono cara apa? Nyusui kok ono carane ta gak? Lah lambene kudu dikene ngene-ngene saya. Iku sing muruki lho sapa? Pak Lurah sampean jari muri arek nyusui. Jadi banyak yang Anda lakukan selama ini yang Anda tiba-tiba bisa. Tahu, betul tahu. Misalnya bayi terus moro-moro mengkurep. Sing muruki sapa? Mengkurep terus apa berangkang? Ongkong terus berangkang mari ngono. Ngatik dhewe didik kaya geraya-geraya ngono kaya. Sapa sing muruki? Ya nek paling gampang ya Gusti Allah ngono to. Ya Gusti Allah iki cek angele muruki arek saono kae terus menerus. Berarti Gusti Allah pasti punya staf-staf ya, para malaikat dan makhluk-makhluk lain. Nah malaikat itu adalah tangan panjang dari kekuasaan dan ilmunya Allah. Makanya disebut malaikah, dari kata muluk, malik, malaikah, tool of authority, tool of God authority. Jadi malaikat itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Contohnya malaikat yang berasal dari ras jin siapa? Mirel, Ndi arek? Gorel ya. Kon diarani jin ya karena iblis itu dari ras apa? Di Quran kan selalu disebut minta misalnya ini kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi selalu ada pasangan jin dan manusia, dan di Quran yang disebut dulu itu jin baru manusia, hanya satu tok ayat yang menyebut manusia dulu baru jin. Berarti jin itu rada tepak timbang dapurmu kan gitu kan. Nah iblis itu kan jin, daftar dari malaikat, direkrut, kemudian dia menjadi malaikat yang paling unggul, yang paling hebat, kemudian dia melanggar dan menentang Allah baru diibliskan. Berarti manusia juga bisa punya gini. Caranya memahami ini wes. Jadi malaikat itu bukan makhluk, gak kayak awakmu, gak kayak jin. Malaikat itu satu fungsi. Misalnya dia energi dan frekuensi. Jadi fungsi-fungsi misalnya angin berembus itu kan ada fungsi yang mengembuskan. Sopo sing nyebul sopo? Sing nyebul angin saya gitu loh sekarang ini. Itu sunnatullah di mana ruang kosong akan didatangi oleh pergerakan angin untuk karena ada gravitasi yang menarik semua faktor-faktor yang lain gitu ya. Jadi awakmu iso dadi malaikat dalam arti fungsional. Lah ono sing wong sing apik nemen-nemen. Jadi menungso iso dadi malaikat dalam arti dia bisa punya fungsi malaikat. Bisa wali kota, bisa presiden, bisa awakmu, bisa siapa aja, bisa punya fungsi malaikat. Ngerti ya? Iya, aku ngene iki tak cicil-cicil enggak didik ya, ya. Oke, sekarang tolong dengarkan sekitar seperempat jam Mas Helmi menjelaskan. Maju Mas Helmi. Kiai Helmi Mustafa. Iki biasanya dulu Pak Muzamil loh. Ya, Pak Muzamil sudah dipanggil oleh Allah karena nggak percaya COVID. Terus ditarik karo malaikat. Pon percaya tak saya iki. Dari mana Pak Muzamil akhirnya. Nggih. Nggih. Mergo metur rek nggih. Nah, awakmu alhamdulillah tetap awet ya. Ngono ya, amin ya. Lakon yo. Soseng tau kena Covid ini. Aku ya iya bolak-balik aku. Aku ya bolak-balik. Aku macam-macam dikasih cobaan Allah macam-macam dan semua itu harus kita syukuri karena setiap ujian Allah itu efeknya cuma satu, membuat kita lebih dekat kepada Dia. Betul enggak? Nah iya wes, aja sedih, berjuang aja, jalan terus, berjuang terus. Jadi jangan sedih karena ujian atau karena cobaan. Aja ngono gitu. Apalagi Allah menyatakan jangan merasa beriman kalau belum aku uji, ngono toh. Jadi
nek kon ujian nang UNER nang berarti kon orang beriman ngono ya. Nek kon susah uripe aku beriman nek untuk diuji karo ya Allah lagi melarat kayak dia. Dodol apa-apa gak dadi mergo aku iki penuh iman maka saya diuji oleh Allah ngono. Ngaku ngono ae kon cek gaya ngono ya. Cek kami melarat tapi kan juga orang yang beriman yang diuji oleh Allah ngono ya. Aremanya kudu minter gaya tapi apik ngono ya. Oke Mas Helmi, tepuk tangan untuk Mas Helmi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, untuk membangun diri menjadi pribadi atau orang yang memiliki kualitas beradab, kualitas peradaban, itu di dalam maknya disebut atau digunakan istilah untuk itu, yaitu seperti yang sedikit tadi sudah disinggung oleh Mbah Nun. Takjib itu adalah proses pemberadaban. Bukan berarti kita kurang beradab lalu diberadabkan, tetapi kita dilatih dengan proses ini untuk lebih mengembangkan diri, lebih menumbuhkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berilmu, lebih memiliki kemauan untuk melakukan kebaikan. Nah, di dalam ma'iyah, taktib ini merupakan satu sistem atau satu urutan proses yang di dalamnya itu sekurang-kurangnya ada 6 tahap. Jadi ada 6 tahap di dalam taktib. Ketika 6 tahap ini dilakukan atau dijalani, maka itu semua disebut taktib. Nah, tahap yang pertama itu disebut dengan taklim. Jadi taklim yang artinya kita belajar atau mencoba mengetahui sesuatu. Jadi keadaannya adalah kita mencoba mempelajari sesuatu, dan dengan mempelajari itu kita dari tidak tahu menjadi tahu. Itu taklim ya. Jadi mempelajari sesuatu yang membuat kita semula tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari taklim itu berlanjut lagi ke dalam proses yang lebih intens lagi yang disebut dengan tadris. Mungkin dalam bahasa sehari-hari kita mendengar istilah ders. Ini satu rumpun, satu akar kata, tadris. Jadi tadris adalah tahap di mana kita dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian pengetahuan yang kita peroleh tadi dari taklim itu pelan-pelan dengan metode atau pendekatan yang kita lakukan itu kita menjadi hafal, gitu ya. Menjadi hafal, menjadi ngelotok, kira-kira seperti itu. Jadi kita dalam proses tadris itu hasilnya kita hafal, tidak sekedar tahu, dan bahkan juga mulai tahunya itu berkembang lebih banyak. Jadi taklim, kemudian yang kedua tadris. Nah, dari tadris ini tahap selanjutnya dengan treatment atau dengan metode yang bisa beragam ditempuh, kita naik ke tahap berikutnya, yaitu tafhim. Tafhim ya, satu rumpun dengan kata faham. Jadi tafhim adalah tahap dari kita hafal tadi itu mulai memahami. Nah, bedanya apa? Memahami ini adalah mengetahui dengan kadar yang lebih luas dari sekadar tahu, dari lebih banyak dibanding pada taklim tadi. Nah, itu tafhim. Jadi kita mulai memahami satu hal itu, kita pahami ada sisi-sisinya, ada kaitannya dengan berbagai hal dan lain sebagainya. Itu tanda kita masuk ke tahap tafhim. Nah, tafhim ini juga nanti akan berlanjut lagi ke dalam tahap yang lebih mendalam yang disebut dengan ta'rif. Jadi kita lebih memahami sesuatu secara mendalam. Kalau tafhim mungkin agak luas, ta'rif ini lebih mendalam lagi. Jadi setelah kita
tafhim atau paham secara lebih luas pada pengetahuan yang kita ketahui, kita beranjak naik ke takrif, yaitu kita mengetahui secara lebih mendalam. Dari takrif ini kemudian kita beranjak ke tahap berikutnya, tahap kelima, yaitu taslih. Taslih ini adalah proses di mana mungkin dari sesuatu yang kita pahami, kita mengerti, itu ada hal-hal yang mungkin kita masih ragu, atau mungkin ada yang masih membingungkan, atau mungkin kita masih merasa kontroversial. Itu kita melakukan proses membereskan bias-bias atau konflik-konflik dalam pemahaman kita, sehingga nanti menjadi lebih lebih utuh, lebih bersih, sudah tersaring sedemikian rupa. Nah, itu proses taskih, jadi taslih dari kata solaha, ya, jadi islah, jadi kita membereskan bias-bias itu. Kemudian dari tahap taslih ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu takhlis. Takhlis itu dari satu rumpun dengan kata ikhlas atau mukhlis. Itu artinya kita ikhlas mau melakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita hafal, bukan sekedar paham, bukan sekedar mendalam pemahamannya, bukan sekedar sudah mampu menganalisis dengan jernih, tapi yang terpenting lagi mau tidak kita melakukan sesuatu itu. Nah, itulah yang disebut dengan takhlis, dan keseluruhan proses ini tadi disebut dengan taktib, menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki kemauan atau komitmen untuk melakukan hal-hal yang baik, apakah itu pertumbuhan untuk diri kita, melakukan komitmen sosial, melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, dan menghindari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah. Jadi kata kunci di ujung taktib adalah kemauan kita untuk tumbuh, untuk melakukan perubahan. Maka Mbah Nur sekilas mengenai taktib. Jadi gampangannya pokoknya wong iku lak bertahap ya, kok gak roh dadi roh, jenenge taklim. Terus manur roh rada apal, oh iko wit-witan, iko kali, iko kere, iko kon, iko wedhus, iko apa meneh kadal, iko tekek ngono ya. Tadris namanya. Kemudian taklim itu mengetahui secara identifikatif dan verifikatif. Jadi, oh nek kelompok wit-witan rek, nek kere iku kewan, itu taklim ya. Jadi kan saiki awake kan di majelis taklim ini, CRO persis. Oh nek sembahyang itu ibadah mahdhah, nek poso itu bagian dari rukun Islam, nek poso Senin Kamis iku sunat ngono ya, itu namanya taklim. Nah mari ngono kon kudu roh jero jenenge takrif. Jadi setiap nek sholat itu berarti kon roh temen dari takbiratul ihram sampai tahiyat sampai macam-macam, sampai semua dialektika dan romantika di dalam psikologi atau mentalitas orang sholat itu kita jadi tahu persis gitu ya. Setelah itu nanti ada banyak benturan, karena kebenaran seseorang bisa benturan dengan kebenaran orang lain, kebaikan satu orang bisa benturan sama kebaikan orang lain. Termasuk kalau saya pegawai negeri, saya banyak menemukan hal-hal yang saya tidak setuju tapi harus saya lakukan misalnya. Jadi ada benturan di dalam diri kita sendiri. Itu namanya taslih. Nah, setelah kita mengalami perdamaian dengan diri kita sendiri dan menentukan mana yang akan kita lakukan, mana yang baik, mana yang kita yakini, maka itu namanya takdib. Takhlis dulu. Ini loh, kon masih roh, masih ngerti, masih jero, masih wis apal, nek gak gelem gaya apa, Pak? Bayi ku nomor jilak gelem sik. Aku takon bayi ku ro ta nek dhek nyusu ro ta gak? Tapi dhek gelem sik. Jadi takhlis itu utama sebenarnya. Cuman orang besar, orang kalau sudah dewasa dia berangkatnya tidak takhlis tapi berangkat dari tadarus, adris atau taklim dulu. Misalnya gini, nek dalam gambar besar ada awamur syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Sing nomor siji apa? Sing awal harus diketahui orang apa? Syariat.
kayak bayi mah pokoknya sing penting nyusu ngono ya. Mendel ngono ya. Masih gak gak apa-apa. Ya itu enggak apa-apa, itu pendidikan budayanya kayak gitu. Tapi nomor siji sing kon kudu roh iku apa? Sing kudu kok kuasai apa? Roh sih loh. Jadi ma'rifat dulu. Pelajaran pertama itu ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum kamu ketahui. Nek ma'rifatullah kok sih? Iki ma'rifat tok. Oh iki wedi. Oh ini tanah, iki lempung, iki katel, iki kayu menurut ya. Jadi itu namanya syariat. Ma'rifat. Nah kalau sudah ma'rifat, kemudian kamu harus mengerti hakikat dari setiap yang kamu ketahui itu. Oh kalau tanah pasir jangan dipakai untuk menanam jagung misalnya gitu ya. Kamu harus mengetahui itu namanya hakikat. Kalau sudah ketemu syariat dan hakikatnya, maka kamu melakukan tajribah atau eksperimentasi. Ngono tak lakonane, tak jajali, tak torikoti. Jadi tak tirakatani, tak jajal-jajali. Nah, kamu sudah mengambil keputusan iki tak jajal bolak-balik, akhirnya iki sing bener iki, akhirnya kamu lakukan syariat. Syariat itu setelah diputuskan bahwa semua yang kamu ketahui, yang kamu dalami dan kamu identifikasi itu sudah matang di dalam dirimu, maka lakukanlah syariat. Meskipun tidak ada masalah syariat diawalkan, digawe membiasakan arek-arek cek kecil wis sembahyang, kecil wis adzan, kecil wis ya pokoknya sejak kecil sudah dibiasakan. Jadi itu urusan pembiasaan. Jadi itu metode pendidikan budaya. Tapi kalau ilmu nomor satu ma'rifat. Kon gaya apa kon? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gaya apa kon nek karo? Allahu Akbar itu aku takon. Tak enggono sithik ya. Lebih penting mana iman apa syahadat? Angkat tangan. Wis krungu berarti. Wis mayan satu. Lebih penting mana iman apa syahadat? Oh, wali kota pejabat wali kota Batu itu Pak Aris. Krungu kon. Percaya kon. Terus suatu hari ketemu temen karo Pak Aris. Luwe tepat ndi kon krungu terus percaya apa kepedok langsung. Nah, jadi syahadat itu sekali apa terus menerus? Jadi tiap hari telitilah kehadiran Allah, peran Allah dalam hidupmu sehingga kamu akan mensyahadati Allah terus menerus. Betul enggak? Wah, iya Gusti Allah jos temen gitu ya. Wah, top temen aja gitu. Jadi tiap hari Anda mensyahadati Allah, iya yo anjene top temen Gusti Allah. Kok iso loh, iki moro-moro dikai dhuwit kancaku iki kok iso ya. Ngono ya, tapi kamu terus bersyahadat. Jadi syahadat itu lebih empiris, lebih jelas, lebih berpijak daripada iman. Iman kan percaya untuk. Biyen presidennya biyen sadurunge Gus Dur iku sapa? Pak Habibie, percaya kon? Ngalami ta gak? Biyen sadurunge sing awal iku Pak Bung Karno, percaya toh? Beriman toh? Tapi kon syahadat ta gak nang Bung Karno? Gak toh? Jadi luwih penting di syahadat apa iman? Salah satu perolehan syahadat adalah iman, tetapi iman tok gak cukup. Soalnya iman itu percaya tok. Ngono ya Rek ya. Oke. Iki maksudnya Mas Helmi kayak gitu. Jadi makiyah itu iso tutuk takdib, ojo mek taklim, ojo mek takrif, ojo mek tadris atau taslih. Kudu takdib. Jadi harus menjadi perilakumu sehari-hari, menjadi keberadabanmu sehari-hari. Mulane aku seneng mangono arek kanca-kanca dari tekan di kemarin sing kanca tekan sini. Sing ngomong bahwa pokoknya nek ana arek kumpulan ngene iki berarti mesti wonge rukun. Mesti punya sifat rukun, sifat damai, sifat untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Mek ndelok kumpul edok gitu ya. Kon nek gak percaya kon umroh ya. Terus kon hubungi Jogja kantor makiyah, engko kon dihubungno karo arek-arek makiyah di Mekah ta di Madinah, terus kono karo enak kon. Ditraktir kali-kali. Terus pokoknya sembarang karo enak. Termasuk ndelok bojo nek kono gak masalah. Bukan iki gak payu-payu ngono ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gembira ya belum ya? Teman ya, gembira ya. Saya sebentar. Aku njaluk Mas iki dibagi sing ojo disawat-sawatno, dibagi sing bener. Ya Mas. Oke, ya dibagi.
Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, dibagi rek, ngono ya. Kau ngerti apa sebab tak bagi saiki rek? Kau ngerti iki metode cek panitia ngetokno meneh rene ngono lho ya. Ngono ya. Jelas ya, ngono ya. Soalnya gak mungkin ngetokno nang awakmu ya. Mulane kene kudu sedekah satu sama lain masih mek didik ngono ya. Oke teman-teman sekalian, shollu ala Muhammad. Saya tiba-tiba ketemu sahabat saya lama yang dulu ketemu di Banyuwangi, mungkin sudah 10 tahun yang lalu lebih ya. Nah, beliau bernama Ali Al-Mahdi Muhammad Bosha. Ya. Beliau dari Sudan, terus Sudan deh. Apa nih lawan? Tidak Pasuruan. Montor Sudan ta. Beliau dari Sudan. Cek ngomong didik ya, cek halo-halo ya. Karena Rasulullah itu bangga. Rasulullah itu mengatakan, pokoknya wong sing beruntung di dunia iku, sing omahe adoh teko aku, sing urip gak bareng aku tapi beriman kaya aku. Nah, kita ini sama-sama jauh dari Rasulullah, Sudan juga jauh dari Arab Saudi ya. Tapi kita ketemu di sini karena iman kita sama, cinta kita sama, yaitu kepada Rasulullah SAW. Nah, ini nyoba awakmu cek harus Sudan. Tolong bahasa Sudan ya. Masih bisa cara Jawa barang, tapi bahasa Sudan cek arek-arek seneng hati nih. Betul, ya Ali. Saya di MIPA di mikrobiologi. Saya udah lama di Indonesia dan saya tuh sering biasanya main bola di lapangan ini. So itu bukan pertama kali saya ke sini. So campur bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris ya. So saya senang banget hari ini ketemu teman saya, teman lama, sahabat saya, Pak Anon. Setelah berapa tahun itu tidak sempat ketemu. Beliau biasanya itu ajak saya ke Kediri, tapi dalam kesibukan saya itu tidak sempat ke sana. Saya itu hari ini saya senang banget ketemu Pak Anon, dan semoga itu sehat selalu. Dan semoga insya Allah hidup Pak Cak Nun dan semua yang hadir di sini itu dalam barakah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.